Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Damar Isti Pratiwi. Hari ini saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah. Saya adalah seorang dosen bahasa Inggris di kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, sebuah kampus di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Saya mempunyai pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun pada level sekolah menengah hingga perguruan tinggi di Indonesia dan Thailand. Saya juga aktif mempublikasikan karya ilmiah saya dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di jurnal nasional dan jurnal internasional bereputasi pada bidang pengajaran bahasa Inggris dengan spesifikasi pada Teaching English as a Foreign Language, Teaching English with Technology, and English for Specific Purpose. Saya mengajar pada program studi Teknologi Mekanika Perkeretaapian Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sejak tahun 2019 pada mata kuliah Bahasa Inggris 1 dan Bahasa Inggris 2. Nomor NIDN saya 42091285501. Sinta ID saya 6748026. Scopus ID saya 57226841440. WOS ID saya HZK 39382023. Berikut merupakan roadmap penelitian yang saya susun 10 tahunan. Pada 10 tahun yang pertama di tahun 2019 sampai 2028, fokus penelitian saya pada Integrating Digital Technology in English Language Classroom. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sekarang ini kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0 dan sedang menjajaki era society 5.0 di mana kelas-kelas konvensional harus beralih pada kelas-kelas digital. Penelitian yang saya lakukan berfokus pada penerapan Google Classroom, Quizzes, Quizlet, Kahoot, WhatsApp Group, penggunaan video, penggunaan YouTube, Socrative, dan Perdek pada kelas-kelas bahasa Inggris. Di tahun 2019 hingga 2020, saya melakukan penelitian pengintegrasian teknologi digital pada vocabulary skill. 2021 dan 2022, penelitian saya berfokus pada speaking skill. 2023-2024, berfokus pada writing skill. 2025-2026, berfokus pada reading skill. 2027-2028, berfokus pada listening skill, di mana setiap skill yang diajarkan menggunakan integrasi teknologi digital. Untuk 10 tahun berikutnya di 2029 hingga 2038, fokus penelitian saya pada Integrating Digital Technology pada Integrated English Classroom. Pengajaran bahasa Inggris tidak lagi berfokus pada masing-masing skill, tetapi sudah diintegrasikan atau blended menjadi sebuah skill kemampuan untuk berkomunikasi di mana menggunakan integrasi teknologi digital dalam penerapannya. Dari roadmap penelitian yang telah saya susun, berikut merupakan riwayat penelitian yang sudah saya lakukan sejak 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 ada 2 kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama sebagai ketua, yang kedua sebagai anggota. Di tahun 2020 saya mempunyai 4 kegiatan penelitian, 2 kegiatan sebagai ketua, 2 kegiatan sebagai anggota. Pada tahun 2021, saya mempunyai 6 kegiatan penelitian, di mana ke-6 kegiatan tersebut saya menjadi ketua. Di tahun 2022 dan 2023, saya mempunyai masing-masing 2 kegiatan, yang mana pada 2 kegiatan tersebut saya berposisi sebagai ketua. Pada riwayat-riwayat penelitian sejak tahun 2019 hingga 2023, berikut merupakan beberapa judul kegiatan penelitian yang saya lakukan. Dari judul-judul kegiatan penelitian ini telah menghasilkan publikasi karya ilmiah sejak tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, saya menghasilkan 1 artikel terindeks Scopus Q1, 1 artikel terindeks Sinta 2, 1 artikel terindeks Sinta 3, 3 artikel terindeks Sinta 4, dan 1 artikel pada Jurnal Nasional ISSN. Kemudian pada tahun 2022 saya menghasilkan 3 artikel terindeks Scopus Q1,
dan 1 artikel pada proceeding seminar internasional. Pada tahun 2023, saya menghasilkan 4 artikel terindeks Scopus Q1, 1 artikel terindeks Sinta 2, 1 artikel di proceeding seminar nasional, dan 1 artikel di proceeding seminar internasional. Pada tahun 2021, berikut merupakan artikel terindeks Scopus Q1 saya yang berjudul Digital Vocabulary Class in English for Railway Mechanical Technology yang terbit pada Jurnal Teaching English with Technology volume 21 nomor 3. Jurnal ini memiliki persentil sebesar 89%. Pada tahun 2022, artikel Scopus terindeks Q1 saya yang pertama berjudul Flip Classroom in Online Speaking Class at Indonesian University Context yang terbit pada Jurnal International Journal of Instruction volume 15 nomor 2. Jurnal ini mempunyai persentil sebesar 80%. Pada tahun 2022 yang kedua, saya memiliki artikel terindeks Scopus Q1 yang kedua berjudul Integrating Task and Game-Based Learning into an Online TOEFL Preparatory Course During the COVID-19 Outbreak at 2 Indonesian Higher Education Institution yang terbit pada Malaysian Journal of Learning and Instruction. Jurnal ini memiliki persentil sebesar 93%. Artikel terindeks Scopus Q1 saya yang ketiga berjudul Revealing University Students' Attitude Toward English Language Learning in Indonesian Context yang terbit pada The Journal of Asia TOEFL. Jurnal ini memiliki persentil sebesar 79%. Artikel terindeks Scopus saya pada tahun 2023 yang pertama berjudul Mind Mapping Technique and Write About Application Integration in an Online Writing Class, an Indonesian Vocational University Context yang terbit pada The Electronic Journal for English as a Second Language, volume 26 nomor 4. Jurnal ini memiliki persentil sebesar 78%. Yang kedua, artikel saya pada tahun 2023 yang terindeks Scopus Q1 berjudul Autonomous Learning and the Use of Digital Technologies in Online English Classroom in Higher Education yang terbit pada Contemporary Educational Technology, volume 15 nomor 2. Jurnal ini memiliki persentil sebesar 88%. Artikel terindeks Scopus saya yang ketiga pada tahun 2023 berjudul University Students' Perception of Interactive Response System in an English Language Course, a Case of PERDEC, yang terbit pada Research in Learning Technology, volume 31. Artikel ini terindeks pada Scopus Q1 dengan persentil sebesar 86%. Artikel Scopus saya yang keempat pada tahun 2023 berjudul Enhancing Students' Learning Outcome Through MOL in TOEFL Preparation Class for Railway Mechanical Technology yang terbit pada International Journal of Language Education, volume 7 nomor 2. Jurnal ini memiliki persentil sebesar 96%. Selain beberapa artikel Scopus terindeks Q1, saya juga memiliki artikel terindeks jurnal nasional bereputasi. Yang pertama pada Sinta 2 berjudul Multiple E-Learning Technology on Practicing TOEFL Structure and Written Expression. Yang kedua berjudul An Exploratory Study of English Teacher, The Use of Social Media for Teaching English on Distance Learning. Yang ketiga berjudul Integrating Task-Based Learning and ICT in Reading and Writing Classes in Hybrid Setting. Selanjutnya pada Sinta 3 saya mempunyai artikel yang berjudul Game Teller Instruction Run by a Foreign English Teacher. Are the students engaged and motivated? Lalu pada Sinta 4 saya mempunyai 3 artikel yang berjudul Utilization of Information Technology During the COVID-19 Pandemic, Students' Perception of Online Lectures, peran video blog sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris, dan yang ketiga, analisis tata kelola perguruan tinggi vokasi dan indeks kepuasan siswa pada Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Berikut merupakan penelitian unggulan saya yang berjudul Integrating Task and Game-Based Learning into an Online TOEFL Preparatory Course During the COVID-19 Outbreak at 2 Indonesian Higher Education Institution.
Penelitian ini saya jadikan sebagai penelitian unggulan dikarenakan penelitian ini merupakan hasil kolaborasi penelitian antara saya dengan salah seorang dosen dari Walailak University, Thailand. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan task and game-based learning pada kelas persiapan TOEFL di 2 kampus Indonesia dengan kelas selama 20 pertemuan dengan total jam pelajaran 40. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen yang melibatkan 48 mahasiswa dari Kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dan 48 mahasiswa dari Universitas Muhadi Setiabudi. Analisis dari penelitian ini menggunakan multiple t-test dan one-way ANOVA dengan Cohendi untuk menentukan tingkat efek dari hasil pembelajaran siswa yang diukur dari pretest dan post-test pada keseluruhan total skor maupun pada masing-masing skill siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan pada total skor siswa di TOEFL Preparation Course dan juga pada masing-masing skill, yakni pada listening comprehension, structure and written expression, dan reading comprehension. Pada hasil independent t-test dan one-way ANOVA juga menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan pada total skor dan juga pada masing-masing skill di setiap program studi. Namun, presentase siswa atau mahasiswa yang mencapai skor TOEFL sesuai yang dipersyaratkan dari masing-masing kampus memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Implikasi dari penelitian unggulan saya yakni untuk para dosen dan juga institusi dan juga pembuat program persiapan kelas TOEFL, di mana para pembuat kebijakan tersebut sebaiknya atau disarankan untuk menerapkan pembelajaran dengan sistem task and game-based learning, di mana para pembuat kebijakan, terutama dalam hal ini adalah pembuat program kelas persiapan TOEFL dan para dosen, sebaiknya secara kreatif mengumpulkan materi dan atau task yang digunakan dalam pembelajaran. Dan untuk pengintegrasian teknologi pembelajaran secara digital itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini saya ajukan sebagai penelitian unggulan saya karena hasil dari penelitian ini telah berhasil terbit pada Malaysian Journal of Learning and Instruction yang terindeks Scopus Q1 dengan persentil sebesar 93%. Demikian presentasi dari saya terkait bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.